Problematika pemekaran Papua, analisis dampak dan hak masyarakat adat di Papua. Pemekaran Papua menjadi daerah otonomi baru yang mencakup tujuan dari pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan juga percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, hal ini menuai beberapa kontroversi yang terkait, termasuk juga proses legislasi yang dianggap tidak transparan dan juga kurang melibatkan masyarakat adat di Papua. Papua adalah rumah bagi lebih dari 150 kelompok bahasa yang unik dengan nilai kosmologis yang menempatkan alam sebagai pusat kehidupan dari masyarakat Papua. Tanah, hutan memiliki makna spiritual dan menjadi bagian dari identitas mereka yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, mencerminkan hubungan mendalam dengan Sang Pencipta dan juga lingkungan sekitar. Mengulas tantangan pemekaran Papua, dampaknya terhadap masyarakat adat, dan bagaimana hak-hak mereka dapat dilindungi melalui kebijakan-kebijakan yang inklusif dan tidak eksklusif kepada golongan-golongan tertentu. Dalam sejarah pengakuan masyarakat adat, ini dimulai pada pembentukan Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat pada tahun 1993, hingga terbentuklah aliansi yang bernamakan Masyarakat Adat Nusantara atau biasa disebut AMAN pada Kongres 1999, yang menegaskan masyarakat adat sebagai kelompok dengan warisan budaya, tanah, dan juga kepercayaan khasnya. Perkembangan legislasi ini mengatur hak masyarakat adat yang seringkali bertabrakan dengan hukum nasional, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Dalam sistem sosial masyarakat adat Papua, ia membagi menjadi beberapa aspek, yaitu sistem sosial seperti Bigman, Ondoapi, kerajaan, dan juga campuran. Ini mencerminkan keanekaragaman masyarakat Papua yang beragam. Kosmologi adalah menempatkan masyarakat adat sebagai elemen sakral yang tidak hanya mendukung kehidupan fisik tetapi dari aspek spiritual mereka juga. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus yang diperbaharui pada tahun 2021, pemekaran ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan sesuai prinsip pemekaran daerah yang ada di Indonesia. Judicial review diajukan karena masyarakat adat merasa tidak dilibatkan secara memadai sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga transparansinya. Dalam pembahasannya, di sini akan saya bahas dari poin pertama, yaitu mengenai tantangan dalam pemekaran daerah otonomi baru di Papua. Jumlah provinsi di Indonesia kini meningkat menjadi 38, yang dimana provinsi-provinsi baru yang telah diresmikan meliputi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua Barat Daya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah hingga tahun 2009 tercatat 205 daerah otonomi baru atau yang biasa disebut DOB yang meliputi 7 provinsi dan 164 kabupaten serta kota. Pada periode 2010 sampai 2014 terdapat penambahan 18 DOB terdiri dari 1 provinsi dan 17 kabupaten. Menurut data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, hingga tahun 2002 jumlah usulan DOB meningkat pesat dengan 329 usulan yang mencakup 55 provinsi, 247 kabupaten, dan 37 kota. Juhermansyah Zohan menyatakan bahwa pemekaran wilayah Papua ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan daerah tertentu yang dianggap kurang memiliki waktu persiapan yang memadai. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kemampuan daerahnya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah agar tidak bergantung pada dana yang diberikan oleh pusat. Masa persiapan dianggap sangat krusial, mengingat hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri dan juga Bappenas pada 2014 menunjukkan bahwa sekitar 80% DOB yang terbentuk pasca reformasi itu gagal. Salah satunya disebabkan oleh ketidaksiapan daerah dan dominasi kepentingan politik dalam pembentukannya. Kemudian, Herman Suparman yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menyatakan bahwa dalam hal pendapatan asli daerah, faktor utama yang mempengaruhi adalah pendapatan dari pajak dan juga retribusi daerah. Namun, menurutnya Papua menghadapi kesulitan dalam mencapai kemandirian finansial. Pendapatan dari pajak dan retribusi umumnya diperoleh di daerah perkotaan, sementara Papua
yang kekurangan sektor industri jasa dan perdagangan menghasilkan PAD yang sangat terbatas. Oleh karena itu, satu-satunya opsi yang tersedia adalah memanfaatkan secara besar-besaran potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa LSM Indonesia menunjukkan bahwa antara 2016 hingga 2019, pendapatan asli daerah yang dihasilkan Papua tidak pernah melebihi 10% dari total APBD. Menurut Valentinus Sujartono, keberadaan DOB di Papua saat ini sangat bergantung pada APBN dengan estimasi anggaran 700 miliar hingga 1 triliun per provinsi. Pemekaran wilayah ini sampai saat ini masih menimbulkan pertanyaan, apakah itu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru menimbulkan banyaknya problematika dalam daerah tersebut. Universitas Papua Ngurah Suryawan sebagai peneliti mengungkapkan bahwa pemekaran seringkali tidak melibatkan masyarakat setempat dan kurang didasarkan pada kajian yang mendalam, sehingga ia mengklaim bahwa pemekaran dapat memperpendek tentang kendali dan juga meningkatkan anggaran terbukti tidak efektif, seperti yang terlihat di daerah-daerah seperti Pegunungan Arfak, Maibrat, dan juga Sorong Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu pengakuan masyarakat adat Papua dalam otonomi khusus. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati keberadaan pemerintahan daerah dan karakteristik khusus yang diatur dalam undang-undang. Implementasi sifat khusus ini bergantung pada pengaturan spesifik dalam undang-undang terkait. Pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan luas bagi pemerintahan daerah kecuali untuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, memberikan bagi daerah otonomi daerah meski tidak secara eksplisit menyebutkan otonomi khususnya. Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan kewenangan istimewa pada provinsi untuk mengatur dan juga mengelola kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan inisiatif lokal, aspirasi, dan hak-hak mendasar mereka yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Daerah Khusus atau biasa disingkat Perdasus. Masyarakat hukum adat di Papua terdiri dari dua jenis. Yang pertama, berdasarkan asas kedaerahan atau teritorial, dan yang kedua, keturunan atau genealogis. Masyarakat yang bersifat genealogis memiliki ikatan karena keturunan dari nenek-nenek moyang yang sama. Sedangkan masyarakat yang bersifat teritorial memiliki ikatan dengan tanah yang telah dilindungi secara turun-temurun. Orang luar yang berasal dari wilayah di luar adat tidak otomatis diterima sebagai anggota masyarakat hukum adat, tidak otomatis bisa bergabung, dan juga ada beberapa persyaratan sesuai aturan hukum adat yang berlaku yang harus dilakukan oleh anggota luar untuk bisa menjadi anggota dari masyarakat Papua. Kemudian saya akan membahas tentang otoritas masyarakat adat Papua terhadap potensi sumber daya alam yang mereka miliki. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa negara yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat dengan pengelolaan yang adil, transparan, dan sesuai hukum. Meskipun begitu, hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam seringkali kurang diperhatikan. Pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan hak-hak mereka belum optimal, yang memicu konflik antara masyarakat adat dan juga pemerintahan, serta antar komunitas adat. Masyarakat adat menganggap bahwa sumber daya alam yang mereka miliki itu sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Mereka sudah menghuni dan menguasai wilayah tertentu secara turun-temurun. Tanah, air, dan kekayaan alam yang mereka kuasai dianggap sebagai warisan yang tidak dapat diganggu-gugat. Kekayaan dan juga pihak lain yang berusaha mengambil kekayaan itu harus melalui forum ataupun musyawarah dari pihak yang terlibat. Kekayaan yang mereka miliki itu termasuk seperti gunung-gunung besar, batu-batuan yang besar, pohon raksasa, dan juga sungai-sungai yang menandai batas wilayah mereka. Pertama, penguasaan suatu tanah bisa terjadi melalui transaksi adat, seperti membeli dengan barang-barang tradisional, kain timur, babi, ataupun benda lainnya. Yang kedua,
tanah yang dimiliki bisa berpindah tangan akibat hasil dari peperangan adat, di mana pihak yang kalah terpaksa meninggalkan tanah mereka dan tanah tersebut dikuasain oleh tanah pemenang. Yang ketiga, seseorang atau kelompok pertama kali menemukan tanah tertentu yang belum dihuni, mereka menganggapnya sebagai milik mereka. Yang terakhir adalah dengan perkawinan, di mana pengalihan hak atas tanah bisa juga terjadi atas dasar-dasar tersebut. Masyarakat berpendapat hak atas tanah, air, dan kekayaan alam yang di atasnya adalah milik mereka secara sah. Dalam bahasan yang ketiga, hak kolektif atau hak kepemilikan masyarakat adat. Dalam hukum adat Papua, hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah yang dimiliki oleh klan, marga, atau keret. Hak ini berdasarkan satu klan seperti di Biak, Waropen, Dani, Meibrat, Simuri, Wamesa, dan Asmat, atau gabungan beberapa klan seperti di Sentani dan juga Genyim. Pada kepemilikan satu klan, kepala klan biasanya anak laki-laki tertua dari pendiri klan memiliki wewenang untuk mengatur pemanfaatan tanah dan juga kekuasaan. Pendiri klan memiliki wewenang untuk mengatur pemanfaatan tanah serta genealogis bersifat patrilineal. Orang asli Papua sangat menghormati hak ulayat terutama terhadap tanah dan gunung yang dianggap sakral oleh mereka, seperti yang dilakukan oleh suku Amume. Pelanggaran terhadap hak adat atau tempat keramat diyakini dapat mendatangkan malapetaka bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengakibatkan penyakit batin berupa hilangnya semangat hidup. Pasal 33 Undang-Undang Otonomi Khusus menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak bersama masyarakat hukum adat, bukan milik perorangan atau penguasa adat. Meskipun penguasa adat sering menjabat secara turun-temurun, penguasa adat bertindak sebagai pelaksana hak ulayat untuk mengelola wilayahnya berdasarkan hukum adat yang berlaku. Keberadaan hak ulayat di masyarakat adat sangat bervariasi, dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan juga ekonomi. Dalam pembahasan yang terakhir, optimalisasi sistem kelembagaan hukum masyarakat adat. Penegakan hak masyarakat adat atas sumber daya alam memerlukan pembentukan kelembagaan oleh pemerintahan adat di tingkat kampung. Hal ini berfungsi sebagai institusi yang kuat untuk mengelola kepentingan masyarakat adat. Selain itu, kelembagaan adat juga berperan sebagai jembatan komunikasi antar kelompok masyarakat adat serta antara masyarakat adat dengan pihak luar seperti investor, pemerintah kabupaten, dan distrik yang bertindak sebagai fasilitator. Setelah kelembagaan adat dibentuk dan difungsikan, maka mereka akan bekerja sesuai mekanisme yang disepakati bersama, yaitu dengan saling menguntungkan dengan pihak pemerintah, swasta, dan juga masyarakat hukum atau adat itu sendiri. Dengan demikian, berbagai pihak luar secara yuridis mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. Hal ini sangat penting dalam mekanisme kerja tersebut adalah adanya aturan yang jelas, pengelolaan hak-hak masyarakat yang harus jujur, transparan, dan adil dalam mengurus hak masyarakat. Persoalan ini penting yang harus dilakukan antara lain yang pertama, perlindungan dalam bentuk legislasi terhadap sistem pemerintahan kampung untuk kepentingan perlindungan dan kesejahteraan rakyat sehubungan dengan pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, perlindungan dalam pembentukan legislasi terhadap hak-hak dan hutan masyarakat adat di Provinsi Papua. Dan yang ketiga, perlindungan dalam bentuk legislasi terhadap hubungan sakral antara sistem pemerintahan adat di kampung dengan distrik untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan di adat kampung Papua. Jadi dalam kesimpulannya, kompleksitas pengakuan dan pelindungan hak-hak masyarakat di Papua dalam konteks pemekaran daerah otonomi baru, masyarakat adat Papua memiliki hubungan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam mereka, yang dianggap sebagai warisan leluhur dan juga sumber kehidupan dari masyarakat adat Papua. Sistem kepemilikan tanah juga didasarkan oleh hak dari para ulayat masyarakat adat. Namun, pemekaran wilayah yang dilakukan secara cepat menimbulkan berbagai tantangan termasuk ketergantungan tinggi pada APBN dan kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.
Meskipun Undang-Undang Otonomi Khusus memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Optimalisasi harus segera dilakukan oleh pemerintahan agar kolaborasi dan juga pentingnya mengakui masyarakat adat sebagai bagian integral dalam pembentukan Papua. Legislasi dan kebijakan harus menghormati warisan dan juga budaya dari kearifan lokal Papua tersebut.